Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 18 Januari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Hari ini menjadi hari berbahagia bagi anggota komunitas difabel Tarakan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama disabilitas batik Kerajinan Batik Ramah Lingkungan Kota Tarakan. Pasalnya janji Menteri Sosial Risma Trimaharini mendatangkan bantuan kebutuhan disabilitas terrealisasi hari ini. Perwakilan dari Balai Budi Luhur Banjarbaru turun langsung memberikan bantuan kepada Sony Lolong, pembina Kubedistik Kerajinan Batik Ramah Lingkungan Kota Tarakan pada Selasa 18 Januari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Mei. Iya, Andi, silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan bagaimana akhirnya anggota Kubedistik di Tarakan menerima alat bantu. Tribuners, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 lalu, memang Mensos RI sempat menyambangi Kubedistik di Kota Tarakan. Itu sepulangnya beliau Mensos Risma dari Malinau dan Nunukan pasca memberikan bantuan bagi korban terdampak banjir. Sebelum take off kembali ke Jakarta, beliau menyambangi Tarakan pada Senin tanggal 10 Januari itu. Dan di situ juga disambut oleh pembina dari uh, kelompok usaha bersama disabilitas batik atau Kubedistik Kota Tarakan, Pak Sony Lolong. Saat itu Pak Sony Lolong ditantang oleh beliau apa saja yang dibutuhkan dan oleh beliau dijawab diantaranya ada membutuhkan alat jahit, kemudian alat bantu dengar bagi anggota yang memang semuanya menyandang status disabilitas di rumah batik disabilitas yang ia bina. Dan akhirnya tak sampai sepekan, mohon maaf, hanya sepekan dan di satu hari atau sekitar 8 hari, akhirnya hari ini tiba bantuannya. Dan hari ini juga dari perwakilan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas datang ke Kubedistik untuk memberikan langsung bantuan alat dengar itu. Total dikatakan Sony Lolong sendiri ada sebenarnya selama ini sudah ada 22 orang yang dibina, namun selebihnya sudah diserap oleh pembatik asal pembatik lainnya yang ada di Tarakan dan tersisa hanya 5 orang. 5 orang ini sendiri diantaranya 3 orang ada yang menyandang status tunarungu, kemudian ada yang menyandang status tunadaksa dan satu lagi menyandang status tunagrahita. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian Andi, bantuan apa saja yang diberikan pada hari ini? Ya rekan Mei, dalam hal ini dikatakan Langgeng Setiawan mewakili Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI. Ia dalam hal ini kedatangannya menyambangi Kubedistik dalam rangka mengikuti instruksi dan arahan Mensos RI. Adapun yang diberikan hari ini diantaranya itu ada alat bantu dengar diberikan kepada seluruh anggota Kubedistik yang memang mohon maaf tidak bisa mendengar atau tuli. Kemudian 1 unit kursi roda dan kemudian juga 1 unit lagi dan dua unit mesin jahit, kemudian 1 unit mesin bordir dan 1 unit lagi mesin obras. Dikatakan Langgeng Setiawan diharapkan dengan bantuan ini bisa membantu rumah batik disabilitas yang dibina oleh Bapak Sony Lolong
agar bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa lebih bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas ini. Tentunya tidak hanya membuat dalam bentuk produk kain batik lagi, tapi jika bisa dalam bentuk pakaian, kemudian bordir dan lain-lain. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian Andi ke depannya seperti apa pengembangan Kubedistik di Tarakan sendiri? Iya, untuk diketahui sebenarnya Kubedistik ini saat ini di bawah binaan Pertamina LP Tarakan File dan juga didampingi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan yang ada di Kota Tarakan. Dalam hal ini dikatakan Muhammad Abrar Putra Siregar, Community Development Officer Pertamina LP Tarakan File. Khusus Kubedistik Tarakan memang ke depan akan dikembangkan lebih baik lagi. Targetnya sendiri, produk-produk yang dihasilkan setelah menjadi pakaian nanti di kancah internasional dan bukan lagi di level nasional, karena selama ini dikatakan Abrar, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul sudah kerap melakukan promosi sampai di ajang nasional, termasuk ketika ada forum-forum nasional. Batik Tarakan sudah mulai dikenal dengan berbagai ciri khasnya dan namanya, dan juga batik Tarakan yang sudah diproduksi oleh Kubedistik sendiri dari tangan-tangan terampilnya mereka para penyandang disabilitas ini, ada total 6 item yang sudah dihak ciptakan di Direktorat Hak Cipta. Dan tahun ini ditargetkan ada 5 item lagi yang akan dihak ciptakan, namun sebelumnya akan disayembarakan terlebih dahulu. Sehingga dalam hal ini menjadi pekerjaan bersama, kata Abrar, bersama stakeholder terkait bagaimana melakukan pengemasan, kemudian packaging, dan pemasarannya agar bisa sampai lolos goals ke level internasional. Itu target yang akan dilakukan oleh pihaknya bersama stakeholder nanti dan bersama juga Bapak Sony Lolong. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausia atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pembina Kubedistik Tarakan serta perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial. Berikut tayangannya untuk Anda. Sony sendiri dengan adanya bantuan dari Kemensos ini? Yang jelas sangat surprise, senang, dan merasa bersyukurlah dengan apa yang telah kami terima dari Kemensos. Yang di luar dugaan adalah karena gerak cepatnya dari Kementerian Sosial. Kita tahu Bu Risma mengunjungi Kubedistik itu belum sampai 10 hari, tapi apa yang kami minta udah datang. Berarti timnya gerak cepat lah. Timnya gerak cepat kementerian itu saya apresiasi banget lah. Nah, ini kan sudah dapat bantuan nih kan Pak. Nah, ini akan dimanfaatkan apa aja sih bantuan ini? Ya, dengan adanya bantuan ini kita akan coba untuk meningkatkan value nilai dari sehelai batik gitu kan. Yang awalnya mungkin saya hanya menjual ataupun Kubedistik hanya menjual selembar kain batik, belum jadi apa-apa. Dengan adanya bantuan ini, mesin jahit dan mesin obras dan bordir, itu akan berupa gaun, dress, kemeja, bisa juga masker, apapun itulah nanti. Otomatis nilainya lebih tinggi. Ya, jadi ketika konsumen datang ke Kubedistik ada pilihan. Ada kemeja yang udah jadi, ada dress, ada outer, ada juga bahan batik yang polosan. Jadi tinggal pilih mau yang mentahannya atau yang mau dijahitkan langsung. Hari ini Selasa 18 Januari 2022 kami dari Kementerian Sosial menindaklanjuti arahan pengusaha bersama disabilitas batik atau Kubedistik di Kota Tarakan, yaitu berupa 2 buah mesin jahit, satu unit mesin obras, 1 unit mesin bordir, dan juga alat bantu aksesibilitas bagi para disabilitas seperti kursi roda, kursi roda, dan juga alat bantu dengar. Intinya kehadiran dari Kementerian Sosial ini bisa para penyandang disabilitas ini bisa lebih mandiri lagi di dalam menjalankan aktivitas sehariannya, khususnya
menjadi binaan dari Kube Distrik yang dibina oleh Bapak Sony Lolong ini, dan juga tentunya dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Puluhan titik aliran sungai dan kolong di berbagai kecamatan di Belitung saat ini masih menjadi pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Rata-rata kondisi kualitas air di sungai dan kolong di Belitung ini masih di angka 50 hingga 70 indeks standar yang ditetapkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Pos Belitung, Disa Ariandi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Disa. Halo rekan Mei. Ya, Disa, silakan dengan informasi Anda, ada berapa titik aliran sungai dan kolong yang menjadi pantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung? Rekan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung sudah melakukan pemantauan di aliran titik sungai dan kolong yang ada di Kabupaten Belitung. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan serta Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, Lutfi Alfian, sudah melakukan pemantauan dan melakukan uji laboratorium terhadap sungai dan kolong di Belitung. Terdapat 57 titik aliran sungai dan kolong. Dari puluhan sungai dan kolong itu ada 14 titik sungai yang memenuhi baku mutu dan 43 titik lainnya tidak memenuhi baku mutu. Sehingga dikategorikan rata-rata kondisi sungai dan kolong di Belitung tercemar. Namun kategori tercemar tersebut adalah kategori ringan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian dari 57 titik tersebut bagaimana kategorinya dan apakah sumber air yang tercemar ringan itu bisa direkomendasikan untuk penggunanya? Mei, bisa dilaporkan untuk kategori air tersebut tercemar ringan dari hasil dari hasil uji laboratorium 8 parameter seperti yang dinilai yaitu COD, BOD, suhu keluar dan indeks pencemaran. Kemudian juga untuk aliran sungai, sumber air baku tersebut sangat bisa digunakan, namun untuk keperluan pertanian, perkebunan, budidaya ikan air tawar, dan keperluan lainnya yang disyaratkan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda sampaikan apa penyebab air tersebut tercemar dan bagaimana upaya pemulihannya? Baik rekan Mei, bahwa bisa dilaporkan penyebab dari pencemaran sungai dan kolong itu karena ada indikasi aktivitas pada bagian hulu sungai, yaitu aktivitas pertambangan timah maupun aktivitas lainnya yang menyebabkan aliran sungai itu menjadi tercemar. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian informasinya sumber PDAM juga ikut tercemar. Lalu apakah masih bisa digunakan sebagai sumber air baku? Baik rekan Mei, bisa dilaporkan betul sekali bahwa sumber air baku PDAM Kabupaten Belitung juga ikut tercemar dari beberapa kolong ataupun sumber air baku PDAM ataupun perusahaan Perumda Batu Mentas ini memang tercemar, namun kategorinya kategori ringan. Dari 6 sumber air baku PDAM hanya 4 kolong yang memenuhi baku mutu, sedangkan 4 sisanya tidak memenuhi baku mutu. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Disa Ariandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Beberapa unit kendaraan bermotor berplat merah milik pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Mangkrak, dan Kusam. Kendaraan bermotor tersebut berada di lingkungan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setempat di kawasan Jalan Ahmad Syairani Pelaihari dengan jumlah yang lumayan banyak. Di antaranya bahkan ada yang tidak ada lagi bagian roda atau bannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo rekan Mei. Ya Roy, silakan dengan informasi Anda, sebenarnya kendaraan dinas yang mangkrak ini kendaraan dinas apa dan mengapa bisa mangkrak seperti itu? Ya, kendaraan dinas plat merah tersebut itu merupakan operasional sejumlah pegawai lapangan di lingkup Pemkab Tanah Laut maupun operasional beberapa pegawai di kantor instansi pemerintah di lingkup pemerintah Tanah Laut. Kenapa motor-motor itu mangkrak? Karena diinformasikan bahwa
kondisinya memang sudah tidak layak pakai. Di antaranya ada yang telah sering mogok seperti itu maupun spare parts yang sudah tidak lengkap lagi. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian ada berapa banyak jumlahnya dan apa jenisnya, bebek atau sepeda motor laki-laki, Roy? Pantauan kami tadi di lokasi, kalau hitungan saya tadi itu ada sekitar hampir 38 unit yang masih mangkrak di situ. Tetapi tadi setelah kita cek bersama dengan pihak instansi teknis terkait, itu ada sekitar 15 unit yang memang kondisinya sudah tidak layak pakai lagi, dan selebihnya itu dinyatakan masih memungkinkan untuk digunakan lagi. Dan dikatakan juga bahwa ada beberapa SKPD di lingkup Pemkab Tanah Laut yang katanya akan mengajukan peminjam pakaian untuk diperbaiki dulu kemudian dipakai. Jadi dinyatakan bahwa yang memang dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa digunakan tadi dihitung hanya 15, sisanya masih kemungkinan masih dapat dimanfaatkan kembali. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian Roy, dapat Anda deskripsikan lebih detail mungkin kondisinya dan diletakkan di mana kendaraan dinas itu? Ya, pantauan tadi di lokasi, sebagian dari kendaraan dinas tersebut memang variatif kondisinya. Di antaranya ada yang sangat memprihatinkan karena ada yang tidak lengkap lagi spare part-nya, contohnya tidak ada lagi rodanya bagian depan maupun belakang. Ada juga bagian-bagian mesin yang sudah keropos dan korosi stagaran gitu. Terus ada juga yang masih lengkap kondisinya tetapi memang terlihat sangat berdebu banget, dan rata-rata juga sebagian spare part-nya juga tampak korosis karena lamanya motor-motor tersebut mangkrak di tempat itu. Jadi sementara itu semuanya itu diletakkan di area parkir di sebelah kiri dari kantor BPKAD Tanah Laut, dan sebagian ada juga diletakkan di area terbuka karena area parkir tersebut tidak mampu menampung motor-motor dinas tersebut. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apa penjelasan dari pejabat dinas dan bagaimana rencana pengelolaannya? Dari penjelasan Kepala BPKAD Tanah Laut, Pak Darmin, tadi dinyatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk kembali melakukan lelang, cuman itu memang perlu tahapan karena harus didahului dengan penilaian aset, dan ini juga harus melibatkan dari KPKNL dari Banjarmasin. Tadi dikatakan bahwa tahun lalu juga sudah pernah dilakukan 2 kali proses lelang, tetapi memang sebagian tidak laku. Ada yang laku sekitar 40 sekian unit, tadi diinformasikan seperti itu, dan memang yang ada ini adalah sisa-sisa yang tidak laku, dan sebagian juga memang belum dilelang pada tahun 2021 kemarin. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Roy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada BPKAD Tanah Laut. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi ke depan kendaraan-kendaraan dinas ini sekitar belasan kendaraan lah, atau ya pasnya mungkin sekitar 18 kendaraan. Kedepannya ini kan sudah dikategorikan sebagai aset yang sudah rusak, kami anggap rusak lah, karena untuk melakukan pemeliharaan terhadap barang milik daerah ini kami rasa sudah tidak banyak biaya lah untuk pemeliharaannya. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 bahwa untuk barang yang sudah rusak berat ini bisa dilakukan pemindah tanganan melalui penjualan, yang selama ini kami melakukan penjualannya melalui lelang. Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung, mencurigai dugaan praktek percaloan hingga pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bitung.
Maurits Mantiri langsung mendatangi kantor di Kompleks Perkantoran Wali Kota Jalan Dr. Samratulangi Bitung pada Selasa 18 Januari. Begitu masuk ke kantor Disduk Capil, Maurits yang mengenakan pakaian dinas langsung menyampaikan dengan tegas tentang dugaan pungutan liar dan percaloan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayonggere yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Christian. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribun News dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, selamat sore Christian, silahkan dengan informasi Anda. Bagaimana informasi dugaan pungli dan percaloan di Kota Bitung ini? Baik, jadi tadi pagi sekitar pukul 8 lebih, Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri mendadak mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mengecek dan memastikan informasi dugaan percaloan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Begitu tiba di lokasi, Maurits Mantiri langsung nampak geram sampai dengan marah dan mengeluarkan kalimat dan kata-kata dengan nada tinggi, saking marahnya dan geramnya atas ulah dari oknum-oknum tersebut yang mencoreng citra atau apa yang menjadi keinginan dan cita-cita oleh Maurits Mantiri dan Hengki Fernandez selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung untuk memberantas praktek pungli dan percaloan yang ada di Kota Bitung. Rekan Mei. Ya, kemudian Christian, apa respons Wali Kota Bitung sendiri atas kejadian ini? Jadi menurut Insinyur Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung, dirinya mengecam akan melaporkan masalah ini ke Kejaksaan Negeri Bitung karena di beberapa kesempatan Maurits Mantiri sempat melakukan seperti toleransi atau memberikan kesempatan kepada para pelaku atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan pungli dan percaloan, karena beberapa waktu lalu juga sudah sempat disambangi oleh Bapak Frankison, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, terkait dengan masalah yang sama. Dan kali ini jika terjadi lagi atau ditemukan lagi, dia tak segan untuk melaporkan dan menggiring masalah ini ke ranah hukum. Rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana keterangan atau penuturan dari korban sendiri, Christian? Dan menurut korban, dia hendak melakukan pengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Dan oleh seorang warga dipertemukan dengan seorang perempuan yang diduga calo yang memiliki jaringan atau relasi dengan oknum yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Di sana dia dimintai uang 1 juta rupiah untuk kepengurusan KK, kartu keluarga atau dan KTP. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Pembayaran 1 juta rupiah tunai diserahkan kepada oknum calo oleh korban, dan pada hari Kamisnya kartu keluarga langsung terbit. Kemudian pada hari Senin kemarin korban diminta untuk kembali datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk melakukan perekaman dan sempat dimintai uang senilai 200.000. Namun setelah atau sesaat akan mengurus, nomor telepon dari oknum calo tersebut tidak aktif. Dan keterangan atau pengakuan dari staf yang ada atau kepala atau jajaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan, mereka mengelak bahwa salinan atau kartu keluarga yang sudah sempat dikirim via WA oleh oknum calo kepada korban itu palsu. Namun setelah dicek dan di cross check ternyata itu benar, bahkan sempat dihapus oleh oknum yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rekan Mei. Baik, Christian Wayonggere, terima kasih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung serta korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi tentunya pagi ini saya baru apel bersama Stand 2. Tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Pak Wali Kota sehubungan dengan ada dugaan praktik calo di Dinas Dukcapil. Memang ini menjadi masalah dari sejak saya masuk ke sini, ini menjadi masalah selalu tentang calo. Sehingga langkah-langkah yang kami ambil adalah semua pelayanan sini gratis, tidak perlu biaya. Dan untuk saat ini yang terbaru
dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tidak perlu datang ke Capim, cukup datang di kelurahan sudah bisa diproses dokumen-dokumennya ya, dokumen-dokumennya terus lewat kelurahan, otomatis meminimasi juga biaya daripada masyarakat tersebut. Saat ini juga sudah ada ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri di 3 titik. Titik pertama di Mall Pelayanan Publik, titik kedua di Kelurahan Pekusungan, dan titik ketiga ada di Kelurahan Winenet 1. Masyarakat sebenarnya tinggal pesan lewat WA, nanti akan diberikan password dan bisa dicetak sendiri Di lokasi itu ya, nggak perlu ke sini. tidak perlu administrasi, masyarakat sudah bisa cetak sendiri KTP, KIA, dan dokumen akta-akta. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Sekelompok warga melakukan aksi protes saat pengukuhan Raja Asilulu Maluku berlangsung. Atas terjadinya kegaduhan tersebut, Ketua Panitia Pengukuhan Adat Upulatu Negeri Asilulu Maluku, Muhammad Bahrum, menyampaikan permohonan maaf. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Dedi. Ya, halo Mei. Ya, Dedi, silakan dengan informasi Anda apa yang menjadi penyebab kegaduhan yang terjadi pada pengukuhan Raja di Asilulu ini? Ya, terima kasih Mei dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa kemarin telah dilangsungkan pengukuhan adat Raja atau biasa disebut dengan bahasa lokal yakni Upulatu, Raja Negeri Asilulu, Kabupaten Maluku Tengah di Maluku. Dan sempat terjadi kegaduhan atau kericuhan karena memang ada dua kelompok masyarakat yang mempermasalahkan salah satu tarian adat yang seharusnya dipersembahkan atau diperagakan oleh satu kelompok lainnya. Namun kelompok yang biasanya memang memperagakan tarian adat di setiap pengukuhan adat itu tidak diperbolehkan untuk melakukan tarian cakalele. Nah, hal itu membuat kelompok tersebut menjadi mempermasalahkan persoalan tersebut lantaran bagi orang-orang adat di Maluku ya, Mei dan Tribuners, mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan sedikit. Saya lanjutkan. Permasalahan yang terjadi antara dua kelompok tersebut memang disebabkan oleh tarian adat yang seharusnya diperagakan oleh satu kelompok, sementara satu kelompok lainnya juga ingin atau berkeinginan untuk melangsungkan tarian adat tersebut. Hal itu memang membuat kelompok lainnya marah dan membuat sedikit kegaduhan dalam acara tersebut. Begitu, Mei. Iya, kemudian di tengah kegaduhan tersebut, bagaimana prosesi pengukuhan adat itu berlangsung? Ya, memang sebelumnya dapat dilaporkan bahwa seharusnya sesuai jadwal acara pengukuhan adat sudah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Namun karena ada kegaduhan, acara pengukuhan baru bisa dimulai pukul 12 waktu Indonesia Timur. Namun hal itu tidak membuat kegaduhan yang dibuat itu menjadi redam begitu maksud kami. Di tengah-tengah kegaduhan, acara pengukuhan pun masih dilakukan. Pertama-tama Raja melakukan prosesi penyerahan mahkota dari permaisuri sebelumnya. Mahkota berwarna emas dan berbentuk 3 susun diserahkan kepada Raja yang baru. Kemudian Raja melakukan prosesi pemotongan ayam sebagai keabsahan dikukuhkannya Raja tersebut. Kemudian Raja dibawa menuju masjid dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Raja dibawa ke dalam bahasa kerennya mungkin ini ya, istana atau rumah Raja, atau yang biasa disebut masyarakat lokal itu rumah batu. Di rumah batu Raja juga dilayani dengan diberi makan, diberi minum, dibaringkan, kemudian dibangunkan, dan terakhir diisi dengan pembacaan doa. Nah,
sepanjang acara itu berlangsung memang kegaduhan masih terjadi di luar wilayah acara, begitu Mei. Ya, kemudian terkait kegaduhan yang terjadi, bagaimana kemudian tanggapan dari panitia penyelenggara? Ya, kemarin kami sudah melakukan wawancara juga dengan salah satu tokoh adat sekaligus juga ketua panitia dari acara pengukuhan adat di negeri Asilulu atau desa Asilulu. Itu beliau meminta maaf karena memang kegaduhan itu memang di luar sepengetahuan mereka. Sebelumnya memang sudah sempat dilakukan mediasi sebelum acara adat, namun kemudian satu kelompok lainnya tidak mau melakukan mediasi dan lebih memilih untuk raja atau panitia yang menyelenggarakan acara. Namun hingga di hari H kemarin memang terjadi kegaduhan seperti itu. Begitu, Mei. Ya, kemudian Dedi, apa hal menarik saat pengukuhan adat Raja Asilulu ini? Ya, Mei, Maluku menjadi salah satu laboratorium untuk melihat bagaimana Indonesia dalam skala kecil, di mana di Maluku ini ada kerajaan-kerajaan atau biasa disebut dengan negeri raja-raja. Bahkan kemarin saya juga sempat kaget juga karena memang kemarin itu ada sajian tari ronggeng, yang kita tahu tari ronggeng ini dari Jawa Barat di Maluku. Nah, kemudian juga ada sistem yang namanya pela gandong, di mana raja atau negeri yang mengadakan pengukuhan adat itu mengundang raja-raja atau negeri-negeri yang lainnya, negeri-negeri tetangga, lintas agama, lintas suku juga untuk datang dan sama-sama memeriahkan. Mungkin seperti itu, hal unik yang bisa kami temukan di pengukuhan adat Raja Negeri Asilulu. Baik, terima kasih Dedi Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Para orang tua murid kelas 8 dan kelas 9 SMP Negeri 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang, melakukan aksi patungan untuk memperbaiki ruang kelas putra-putrinya yang telah rusak parah selama 2 tahun. Gagasan dari para orang tua untuk memperbaiki kelas tersebut didapat saat mendapati putra-putri mereka pulang sekolah dalam kondisi lusuh dan berdebu. Gagasan tersebut murni inisiatif dari orang tua murid yang sedih melihat kondisi kelas anak-anak mereka. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Gilbert Sam Sandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sam. Ya, baik nih. Ya, Sam, silakan dengan informasi Anda kapan orang tua siswa ini berinisiatif untuk melakukan patungan memperbaiki kelas. Baik nih. Sebelumnya diberitakan SMP Negeri 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang mengalami kondisi yang rusak parah di 9 kelas. 9 kelas tersebut merupakan 5 kelas dari kelas 9 dan juga 3 kelas dari kelas 8 dan 1 kelas ruang lab komputer. Dan orang tua murid yang melakukan urunan untuk melakukan perbaikan kelas tersebut adalah orang tua murid di setiap kelas, baik kelas 8 ataupun kelas 9. Mereka mengusungkan pemberian atau pembantuan urunan materi pembangunan perbaikan renovasi sekolah di saat mereka mengambil raport semester anak-anak mereka ke sekolahnya, dan ketika melihat kondisi kelas dalam kondisi yang rusak parah dan tidak layak, akhirnya salah satu orang tua siswa yang di salah satu kelas ke-8 mengusulkan untuk berumbuk melakukan urunan mengumpulkan materi bangunan untuk renovasi sekolah, dan akhirnya orang tua dari kelas lain juga mengikuti hal serupa dan dilakukan di beberapa kelas di SMP Negeri 2 Kosambi, Kabupaten Tangerang. Begitu, Mi. Iya, kemudian Sam, berapa kelas dan gedung mana saja yang rusak parah di SMP Negeri 2 Kosambi itu? Ya, Mi. Untuk kelas yang mengalami kerusakan sebenarnya ada 12 kelas sejak tahun 2018 lalu. Namun 3 kelas diantaranya sudah dilakukan perbaikan dengan menggunakan biaya anggaran tahun 2021 kemarin. Dan sisanya sampai saat ini masih ada 9 kelas yang belum diperbaikan atau belum direnovasi, yaitu dari 5 kelas 9, 3 kelas dari kelas 8, dan 1 ruangan lab komputer. Selain itu, dari kelas 8 dan kelas 9 ini posisinya berada dalam gedung yang terpisah. Jadi ada 2 gedung yang masih kondisinya rusak dan belum diperbaiki. Selain itu, gedung kantin juga kondisinya sudah rusak parah dan seakan ingin ambruk atau rubuh karena saking terlalu lamanya sejak tahun 2005 belum pernah mengalami renovasi ataupun perbaikan dari gedung itu sendiri.
Dan terakhir selain gedung kantin ada gedung kepala sekolah dan gedung staf tata usaha di SMP Negeri 2 Kosambi Kabupaten Tangerang ini yang juga rusak parah kondisinya, dan terlihat dari atap atau di atap di gedung itu yang rusak dan berlubang karena belum mengalami perbaikan. Begitu, Mi. Baik, terima kasih Sam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kosambi serta Humas SMP Negeri 2 Kosambi. Berikut tayangannya untuk Anda. 12 betul. Angka 10. Oh, atas nih. Iya, atas 10. Iya, ya. Full, kalau yang atas full semua. Berarti itu 12 kelas itu kondisinya dari 2018 seperti itu, Pak? Seperti ini. Malah dulu swadaya anak-anak aja tuh. Ini bawa pasir, bawa semen. Oh, dari siswa. Iya. Anak-anak tuh, orang tua pada datang tuh, Pak, anak saya nih ngumpul. Dia bilang kan gitu. Oh, gitu. Sampai seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau mereka kan kalau ngambil rapat kan ngeliat tuh. Iya, iya. Pak, ini ngumpul banget, Pak. Ngumpul diapain lagi? Urunan lah ibaratnya, urunan Pak. Patungan, ya, patungan. Urunan. Urunan pun urusan orang tua. Iya. Sekolah enggak. Bukan Sampai segitunya Pak ya. Inisiatif orang tua gitu ya, Pak. Kita sekolah enggak malah. Iya. Yang ini sendiri gitu. Selain kelas ada lagi nggak Pak gedung-gedung atau bangunan yang udah rusak seperti itu? Ini kita targetnya kantin sama ruang kepala sekolah dan TU. Polda Metro Jaya memeriksa 2 terlapor kasus pencemaran nama baik Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya pada Selasa 18 Januari. Keduanya dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Haris dan Fathia dijemput oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya di kediamannya pada pukul 8 pagi tadi. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fandi. Halo, baik, selamat sore dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, selamat sore Fandi, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi penjemputan penyidik Polda Metro Jaya ke kediaman Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ini. Ya, baik, dapat kami laporkan langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta bahwa pada hari ini Selasa 18 Januari 2022 dijadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru yang juga menjadi aktivis HAM Haris Azhar dan juga Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Pemanggilan keduanya sebelumnya telah dilakukan penjemputan oleh penyidik pada pukul 8 pagi tadi, dan informasinya juga beredar luas, terutama di kalangan media dan juga media sosial, bahwa keduanya dijemput paksa oleh penyidik di Treskrimsus untuk menghadiri pemeriksaan oleh penyidik. Keduanya juga telah dijadwalkan pemeriksaan sebanyak 2 kali pada tanggal 23 Desember 2021 dan juga tanggal 3 Januari 2022. Namun dalam 2 kali pemanggilan itu keduanya tidak bisa menghadiri pemanggilan penyidik. Lalu bagaimana proses pemeriksaan kasus yang telah memasuki tahap penyidikan di Polda Metro Jaya ini? Untuk pemeriksaan sendiri saat ini masih berlangsung di Treskrimsus Polda Metro Jaya, di mana keduanya tadi sudah hadir di Polda Metro Jaya sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, dan keduanya juga langsung memasuki ruangan gedung di Treskrimsus Polda Metro Jaya, dan sudah berjalan hampir 5 jam. Keduanya masih di dalam ruangan untuk melakukan agenda pemeriksaan oleh penyidik. Tadi juga saya sempat mewawancarai sedikit dengan Haris Azhar bahwa ketidakhadirannya pada dua pemanggilan sebelumnya dikarenakan alasan yang sudah dilayangkan melalui surat pemberitahuan yang sudah dikuasakan oleh pengacaranya. Haris Azhar menyebut bahwa ketidakhadirannya pada tanggal 23 Desember dan juga tanggal 6 Januari lalu dikarenakan bahwa yang bersangkutan masih memiliki urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Hal senada juga disampaikan oleh Fathia Maulidiyanti bahwa ia juga tidak bisa menghadiri 2 agenda pemanggilan tersebut karena
alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Fandi, apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ini? Ya, untuk perkembangannya sendiri bahwa tadi kedua terlapor ini juga sempat beristirahat untuk makan siang, dan keduanya juga kemudian melanjutkan lagi agenda pemeriksaan tersebut, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi terkait dengan perkembangan ataupun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansa Lubis, mengatakan bahwa pemanggilan keduanya hingga dilakukan penjemputan ke kediamannya dimaksudkan agar kedua terlapor ini kooperatif untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam wawancaranya dahulu bahwa Luhut menginginkan kasus ini agar diteruskan karena restoratif justice yang sudah diupayakan oleh penyidik ternyata buntu atau tidak menemui titik temu, sehingga kasus yang dilaporkan Luhut kembali bergulir dan statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Untuk keduanya saat ini statusnya masih sebagai saksi dari terlapor. Baik, terima kasih Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Haris Azhar. Berikut tayangannya untuk Anda. Enggak, kalau memang nggak hadir, saya kan udah jelasin alasannya, kita kirim surat segala macam. Disebut alasannya karena tidak wajar, dan itu Bang, dari pihak kepolisian Bang ngomong kayak gitu tadi penjelasannya, karena 2 kali tidak hadir dengan alasan tidak wajar. Bang, dari terlapor ada tanggapan Bang terkait dengan polisi? Saya nggak tahu kalau wajar nggak wajar, saya mah surat baik-baik. Di surat dari pemanggilan pertama saya nyampein surat bahwa di atas tanggal. Perkuliahan Institut Teknologi Bandung atau ITB Kampus Cirebon secara resmi dimulai pada Senin 17 Januari. Seremoni pembukaan kegiatan belajar di ITB Kampus Cirebon itu pun tampak dihadiri sejumlah pejabat dan sivitas akademika ITB. Rektor ITB Reini Wirahadi Kusuma mengatakan sebanyak 600 mahasiswa yang mulai berkuliah di ITB Kampus Cirebon. 600 mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa dari 3 program studi yang mulai belajar pada semester 2 tahun akademik 2021-2022. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Cirebon, Ahmad Imam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad. Ya, halo Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda saat ini prodi apa yang memulai perkuliahan di ITB Kampus Cirebon? Ya, saat ini atau sejak Senin 17 Januari 2022 ada 600 mahasiswa ITB dari prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, prodi Teknik Industri, dan prodi Kria yang mulai berkuliah di ITB Kampus Cirebon. Sebelumnya para mahasiswa tersebut berkuliah di ITB Kampus Jatinangor. Namun sejak kemarin mereka dipindahkan untuk mengikuti perkuliahan di kampus ITB Cirebon, dan saat ini juga untuk perkuliahan telah dimulai, dan dalam beberapa waktu ke depan akan menyusul prodi-prodi lainnya untuk membuka perkuliahan di ITB Kampus Cirebon. Demikian, Mei. Iya, kemudian bagaimana rencana pengembangan ITB sendiri untuk ke depannya? Ya, saat ini ITB Kampus Cirebon berdiri di atas lahan seluas 30 hektar di wilayah Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dan dari luas tanah tersebut ada 2 bangunan yang telah selesai dan siap digunakan untuk perkuliahan. 2 bangunan itu adalah gedung multifungsi A dan gedung multifungsi B. Dan rencananya pembangunan ITB Kampus Cirebon juga akan terus dilanjutkan sehingga dapat 10.000 mahasiswa ITB untuk mengikuti perkuliahan di Kampus Cirebon. Dan dari Rektor ITB sendiri menyampaikan bahwa pengembangan kampus ITB Cirebon akan mengikuti kondisi
dan situasi di wilayah Cirebon. Bahkan direncanakan segitiga rebana yang dicanangkan Pemprov Jawa Barat untuk memajukan sektor perekonomian di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Demikian, Mei. Ya, kemudian apa tanggapan pemerintah daerah sendiri dengan dibukanya perkuliahan di ITB Kampus Cirebon ini? Ya, Bupati Cirebon Imron Rosadi yang kemarin menghadiri pembukaan perkuliahan di ITB Kampus Cirebon berharap ITB dapat membantu pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena saat ini potensi yang ada di Kabupaten Cirebon belum tergarap maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Bupati meyakini keberadaan ITB Kampus Cirebon dapat memaksimalkan pengembangan potensi di Kabupaten Cirebon karena para ahli dan ilmuwan di ITB bisa melakukan penelitian dan studi ilmiah untuk menggarap potensi-potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Demikian, Neng. Baik, terima kasih Ahmad Imam atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Rektor ITB. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini dari 3 tadi prodi itu 600-an nanti bertahap ke sini ya karena kan ruangannya dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan ini aja Pak Bupati. Jadi bukan hanya Kabupaten Cirebon atau masyarakat sekitar ini saja yang barangkali mendapatkan manfaat dari keberadaan ITB, tetapi ITB juga Pak mendapat sangat mengharapkan kan kita ini harus belajar dua arah ya. Jadi saya yakin teman-teman mahasiswa kita yang dari Bandung itu di Cirebon mendapatkan warna dari teman-teman Cirebon. Jadi kita menjadi orang-orang yang lebih pandangannya lebih terbuka, lebih mengerti isu-isu Cirebon gitu. Semua wilayah punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi ITB pun saya yakin teman-teman yang nanti akan mengajar di sini, kita semua sebagai pendidik justru malah menjadi pendidik yang lebih baik. Polresta Mamuju, Sulawesi Barat menggelar olah TKP di rumah toko seorang pekerja tewas yang tersengat listrik. Pada Senin 17 Januari siang, terlihat unit identifikasi TKP menggelar adegan kejadian. Setiap adegan diperagakan hingga naik ke lantai 2 dan barang bukti berupa besi juga diukur. Kegiatan tersebut juga dihadiri pihak perusahaan listrik negara atau PLN Manakara Mamuju. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi seorang pekerja ini tewas tersengat listrik. Ya, rekan Mei, dapat saya laporkan kepada Tribuners bahwa seorang pekerja ini itu melakukan pekerjaannya dengan pemasangan besi di ruko rumah toko yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di mana ruko ini itu 2 tingkat. Adapun besi yang dipasang itu hendak ingin dilas, namun panjang besi sekitar 6 meter ini itu kemudian mengenai kabel atau jaringan listrik yang jaraknya berada 3 meter dari depan rumah toko tersebut. Besi itu mengenai kabel listrik, dan kabel listrik ini ternyata tidak ada pelindung atau telanjang sehingga aliran listrik di kabel listrik tersebut itu kemudian mengenai seorang pekerja tersebut melalui besi yang ia pegang. Akhirnya pekerja tersebut tersengat listrik dan jatuh dari lantai 2 dan akhirnya tewas di lokasi kejadian. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian bagaimana tanggapan dari Reskrim Polresta Mamuju sendiri? Reskrim Polresta Mamuju itu kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui bagaimana kronologi tewasnya seorang pekerja tersebut dan untuk melihat apakah ada unsur pidana di kecelakaan kerja tersebut. Melalui Kanit Unit Tipiter Polresta Mamuju mengatakan bahwa pihaknya saat ini itu masih melakukan penyelidikan secara mendalam
dan belum dapat memberikan kesimpulan apakah di kecelakaan kerja ini itu kemudian ada unsur pidana dan apakah para pekerja ini sudah sesuai menerapkan protokol K3 keselamatan kerja dalam proses pengerjaannya, karena memang pekerja ini tewas setelah mengangkat besi dari lantai 1 menuju lantai 2 dan besi yang ia angkat itu kemudian mengenai aliran kabel listrik dan ternyata kabel listrik ini tidak terlindungi sehingga pekerja ini akhirnya tersengat listrik. Seperti itu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari pihak PLN Mamuju Sulbar sendiri? Ya, pada saat olah tempat kejadian perkara di mana pihak PLN Mamuju itu juga datang di lokasi kejadian dan membenarkan bahwa ternyata kabel yang ada di depan rumah toko ini tempat pekerja melakukan pekerjaannya ini memang dalam keadaan tidak terlindungi atau telanjang. Namun pihak PLN mengatakan bahwa jarak antara kabel listrik dengan rumah toko ini itu sudah sesuai aturan, di mana aturannya itu jaraknya harus 3 meter. Sedangkan untuk kabel telanjang ini PLN Mamuju mengatakan bahwa kabel telanjang itu kemudian tidak melanggar aturan sehingga para pekerja ini memang meninggal karena ada kelalaian kerja, dalam hal ini besi yang ia pegang, sehingga pihak PLN akan memberikan santunan kepada pekerja yang tewas ini dan meminta maaf kepada keluarga pihak korban. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih Farun Ramli atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polresta Mamuju. Berikut tayangannya untuk Anda. Penyelidikan terkait kecelakaan kerja tersebut. Untuk hasil penyelidikannya akan kami laporkan kepada pimpinan. Untuk hasilnya itu nanti pimpinan Polres langsung yang menyampaikan ke pihak media. Jadi untuk rekan-rekan wartawan mohon bersabar dulu. Hasil lidik ini akan kami segera laporkan ke pimpinan dan nanti akan dilanjutkan ke media. Kalau reka adegannya Pak, berapa adegan tadi Pak? Untuk reka adegan sendiri nanti masih dalam proses, belum bisa kami sampaikan. Nanti dari pihak pimpinan Polres sendiri yang menyampaikan. Tadi bahasanya Pak Kapolres langsung aja sama mekaniknya gitu. Iya betul, tapi dalam hal ini kan masih dalam rangka penyelidikan Pak. Jadi harap bersabar sebentar. Nanti juga kami kan ada berbagai pihak, baik dari pihak identifikasi, pihak penyidik, dan pihak lapangan lagi mengumpulkan bucket. Nanti apapun hasilnya itu kami laporkan ke pimpinan dan pimpinan menyampaikan ke awak media. Nama lengkap ya? Kalau nama lengkap siapa? Nama lengkapnya kita. Oh, nama lengkap saya Ibda Hafim Rasidin, SPRK, jabatan selaku PS Kanit Tipiter Polresta Mamuju. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya biasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Partai Nasdem membuka posko pengaduan kekerasan seksual di setiap kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem di seluruh Indonesia. Peresmian pembukaan posko pengaduan kekerasan seksual dilakukan di kantor DPW Partai Nasdem DKI Jakarta pada Selasa 18 Januari. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat dan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini selaku penanggung jawab program. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Laras Satidia Utami yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Laras. Ya, selamat sore Mei. Selamat sore Laras, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan kegiatan apa yang sedang berlangsung ini. Oke, baik. Jurnalis Rara Satidia Utami melaporkan langsung dari lokasi peresmian pembukaan posko pengaduan kekerasan seksual yang dilakukan di kantor DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Jadi siang tadi baru saja dibuka secara resmi posko pengaduan kekerasan seksual yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat di 34 provinsi DPW Nasdem di seluruh Indonesia. Acara ini juga dihadiri Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini selaku penanggung jawab program dan dihadiri oleh perwakilan kader Partai Nasdem dari seluruh Indonesia. Iya, kemudian apa urgensi Partai Nasdem sendiri membuka posko pengaduan kekerasan seksual ini, Laras? Oke, menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Amelia Anggraini, posko ini adalah bentuk komitmen Partai Nasdem untuk masyarakat, terutama penyintas kekerasan seksual dan korban, untuk diberikan dukungan dan advokasi terkait kekerasan seksual yang ia alami. Amelia juga mengatakan catatan tahunan Komnas Perempuan bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2019 kasus kekerasan seksual itu naik 800%. Angka ini bahkan bertambah di tahun 2020 hingga 2021 dan belum ada tanda-tanda penurunan. Hal ini yang membuat Partai Nasdem berinisiatif untuk membuka posko pengaduan kekerasan seksual di setiap kantor DPW di seluruh Indonesia. Ya, kemudian sementara itu dalam kegiatan ini apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat? Oke. Tadi Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengabarkan bahwa DPR RI telah menetapkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai RUU inisiatif DPR di dalam sidang paripurna DPR pada Selasa 18 Januari ini. Walaupun belum disahkan, namun RUU ini telah
menurutnya telah menapaki perjalanan panjang selama 12 tahun lebih sampai pada titik di mana bisa mulai melangkah sesuai yang diamanatkan untuk bisa membuat atau memulai proses agar bisa menjadi undang-undang. Wakil Ketua MPR juga berpesan agar kader Nasdem terus mengawal RUU TPKS ini sampai menjadi undang-undang bersama pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang aman dari kekerasan seksual. Baik, terima kasih Laras atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung membekuk 2 pelaku jambret. Keduanya ditangkap setelah sehari sebelumnya menjambret ponsel warga Cirebon, Jawa Barat di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengaku sebagai petugas keamanan kepada korban. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Bayu. Halo rekan Mei. Ya Bayu, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penjambretan yang dilakukan oleh kedua pelaku ini. Oke, terima kasih rekan Mei. Bahwasannya kronologi penjambretan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini, itu mereka mengaku sebagai petugas keamanan dan mereka ini melancarkan aksinya saat korban lengah, terutama di Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung. Pelaku ini melakukan aksinya setelah melihat kondisi dari korban ini lengah dan kemudian langsung menjambret ponsel yang dimiliki korban. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana proses penangkapan terhadap kedua pelaku ini? Proses penangkapan yang dilakukan oleh tim Jatanras Polresta Bandar Lampung ini langsung menyasar kepada rumah para pelaku ini yang berdomisili di Bandar Lampung. Mereka ditangkap secara terpisah oleh tim Jatanras Polresta Bandar Lampung. Gitu rekan Mei. Kemudian dari hasil pemeriksaan sementara, sudah berapa kali kedua pelaku ini menjambret dan seperti apa modusnya? Untuk modus yang sudah saya sampaikan tadi, mereka berpura-pura sebagai petugas keamanan dan secara seketika langsung mengambil ponsel yang dimiliki korban. Nah, seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Bayu Saputra atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Jatanras Polresta Bandar Lampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada pula selamat siang Tribuners, saya Din Saputra melaporkan saat ini Polresta Bandar Lampung menggelar take post dari hasil penjualan barang yang motor dicuri. Kemudian juga ada motor Fit warna putih untuk sebagai alat untuk melakukan tindak pidananya. Kedua pelaku ini merupakan residivis atau seperti apa? Ya, dari hasil pemeriksaan dia juga mengakui bahwa pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya. Juga ada tindak pidana di luar pencurian dan kekerasan. Modus operandinya gimana sih setiap beraksi ini? Kalau untuk setiap dalam aksinya, dia menggunakan ancaman kekerasan untuk mengambil barang milik orang lain untuk melancarkan tindak pidananya. Untuk targetnya sendiri seperti apa nih? Untuk targetnya orang yang sedang lengah atau mungkin tidak sadar adanya bahaya. Pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan adalah pasal 365 ayat 2 kedua. Karena ini dilakukan oleh 2 orang, untuk ancaman kurungannya kurang lebih 12 tahun. Warga Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara digegerkan adanya penemuan mayat bayi di Sungai Mahakam. Kapolsek Tenggarong, AKP Nursan membenarkan kejadian penemuan bayi tersebut. Belum diketahui usia bayi tersebut, pasalnya jenazah bayi itu sampai saat ini masih dalam pemeriksaan oleh pihak RSUD AM Parikesit Tenggarong Seberang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Kaltim, Aris Joni yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aris. Halo Mei. Ya Aris, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan kapan dan di mana kejadian penemuan bayi ini. Ya,
di mana pada hari Senin kemarin warga Kelurahan Mangkurawang digegerkan dengan adanya penemuan jasad bayi yang tersangkut di sebuah tambak atau keramba sungai di sekitar kawasan satu Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kota Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kejadian tersebut terjadi pada pagi hari, di mana pada saat pemilik keramba tersebut sedang melakukan pembersihan kerambanya. Nah, pada saat itu saksi melihat sosok seperti jasad bayi. Setelah didekati ternyata benar bahwa itu adalah jasad bayi. Lalu kemudian saksi langsung melapor ke RT, kemudian ke pihak kepolisian. Ya, kemudian bagaimana hasil pemeriksaan medis pada bayi tersebut? Ya, untuk pemeriksaan medisnya baru tadi hari ini dikabarkan bahwa dari tim Inafis Satreskrim Polres juga telah melakukan visum pada bayi tersebut, di mana diperkirakan bayi tersebut masih berusia sekitar 3 hari. Hari ini bertepatan 3 hari, karena pada saat ditemukan juga masih ada placenta atau tali pusarnya, gitu. Dan sejauh ini tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga petugas menduga bahwa bayi tersebut dibuang dalam kondisi masih hidup, kemudian meninggal karena lemas pada saat tenggelam di air. Ya, kemudian apa tindak lanjut dari pihak kepolisian, Aris? Ya, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Pertama, pihak kepolisian memanggil para saksi-saksi untuk dimintai keterangan, kemudian olah TKP, dan selanjutnya akan mendalami perkara tersebut guna mencari tahu siapa sih pelaku pembuangan yang tega membuang bayi tersebut. Kemudian pihak kepolisian juga sedang mencari TKP awal di mana bayi tersebut dibuang seperti itu. Baik, terima kasih Aris Joni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Tenggarong. Berikut tayangannya untuk Anda. Informasi yang kita dapatkan tadi pagi sekitar pukul 10.30 WITA, kami dari Polsek sudah melakukan olah TKP tadi ya di Mangkurawang RT 1 di perairan sekitar jembatan ya. Memang benar bahwa tadi telah ditemukan satu mayat, diperkirakan masih bayi ya. Namun sekarang umurnya masih dalam pemeriksaan oleh pihak rumah sakit Parikesit ya. Jadi sampai saat ini kita belum tahu berapa kira-kira umurnya. Namun kalau jenis kelaminnya itu bisa dipastikan bahwa tadi perempuan ya, perempuan. Nah, kita tadi sudah melakukan upaya pencarian saksi di sekitar TKP, dan sekarang kita masih sedang melakukan penyelidikan ya, sedang mencari bukti-bukti lain ya terkait masalah peristiwa ini ya, peristiwa ini. Nanti rekan-rekan untuk perkembangan hasil penyelidikan nanti kita sampaikan lagi ya. Sampai saat ini masih pendalaman dari pihak penyidik Polsek Tenggarong. Kira-kira ada begitu ya. Awalnya ditemukan siapa? Tadi masyarakat yang di situ sedang melakukan pembersihan ya sampah di keramba itu, melihat ada seorang bayi ya. Kemudian langsung melaporkan kepada keluarganya, dan keluarganya kepada Pak KTRT, dan KTRT melaporkan ke Polsek Tenggarong. Kalau kondisi jasad itu masih lengkap kah atau gimana? Ada hari-harinya? Masih lengkap. Diperkirakan sudah lebih dari 24 jam. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban jiwa dalam satu hari terjadi di Kabupaten Batanghari pada Minggu 16 Januari lalu. Ada 2 kejadian kecelakaan lalu lintas, pertama di wilayah Kecamatan Batin dan Kecamatan Muara Bulian di waktu yang berbeda. Insiden kecelakaan lalu lintas yang pertama menyebabkan 4 orang meninggal dunia, sementara pada insiden kecelakaan kedua diketahui 2 orang tewas yang merupakan ibu dan anak.
Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Musa Wira, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Wira. Ya, halo rekan Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Ya, baik. Diinformasikan bahwa dalam satu hari, tepatnya pada hari Minggu, 16 Januari 2022, telah terjadi kecelakaan maut di wilayah Kabupaten Batanghari. Dalam hari Minggu itu ada 6 korban jiwa akibat kecelakaan maut di Kabupaten Batanghari. Untuk insiden pertama, kecelakaan maut pertama, yaitu di Jalan Lintas Muara Tembesi, Sawalangun, Desa Simpang Juluti, RT 05, di mana kecelakaan ini melibatkan antara mobil Daihatsu Sigra dan truk Fuso. Penyebab kejadian kecelakaan ini, yang pertama itu diduga kedua kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, dan setibanya di TKP, kendaraan truk Fuso ketika hilang kendali lalu saling bertabrakan dengan Daihatsu Sigra. Untuk diketahui bahwa di dalam mobil Daihatsu Sigra itu ada penumpang sekitar 6 orang. Untuk korban jiwa diketahui ada 4 orang dan ada 2 orang yang selamat dalam kejadian tersebut. Dan korban jiwa yang mengalami kecelakaan tersebut saat itu dibawa ke Puskesmas Durian Lucu di Kecamatan Tempat. Dan untuk diketahui selanjutnya insiden yang kedua itu di Jalan Lintas Tembesi Jambi, tepatnya di Kelurahan Sridadi. Pada kali ini korbannya yaitu seorang ibu dan anak. Pada saat pukul 16.30 itu ibu dan anak ini mengendarai sepeda motor bersama suaminya. Di saat hendak melintas ke arah Muara Tembesi, tiba-tiba ada truk yang bermuatan itu langsung menabrak bagian belakang, lalu terjatuh dan terlindas. Akibat kecelakaan itu diinformasikan ibu dan seorang anak perempuan yang masih berumur 2 tahun meninggal di lokasi. Begitu rekan Mei. Baik, kemudian melihat kejadian ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa berdasarkan kejadian ini pada hari Minggu 16 Januari 2022, Satlantas Polres Batanghari saat ini kemarin dan hari ini juga melakukan olah TKP di lokasi 2 perkara tersebut, dan hingga saat ini belum ada informasi terkini soal perkembangan atas kecelakaan tersebut. Namun diinformasikan bahwa di saat melakukan olah TKP, pihak kepolisian juga melakukan pemasangan imbauan di wilayah tersebut bahwa di wilayah ini atau di ruas jalan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu pengendara roda 2 atau roda 4 agar tetap mengurangi kecepatan dalam berkendara, khususnya di jalur tersebut. Dan informasinya saat ini dan hari ini juga pihak kepolisian mendatangi lokasi kedua di Kelurahan Sridadi untuk melakukan olah TKP di lokasi tersebut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Musa Wira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah terjadi kebakaran di sebuah rumah kosong di RT 18 RW 5 Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar pada Senin 17 Januari. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Salah seorang warga bernama Ani mengatakan rumah yang terbakar itu selama ini memang kosong. Api berhasil dipadamkan setelah datang 4 mobil kebakaran dari BP Batam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Ronielo Dolaleng, wartawan Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roni.
Ya, selamat sore rekan Mei. Iya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda bagaimana tanggapan pemilik rumah yang terbakar tersebut, Roni? Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat kami kabarkan bahwasannya pada Senin 17 Januari 2022 kemarin telah terjadi ya kebakaran di sebuah rumah semi permanen yang terletak di Kelurahan Batu Merah ya, Kecamatan Batu Ampar, tepatnya di RT 18 RW 5 Batu Ampar, Kota Batam. Nah, kejadian itu terjadi sekitar pukul 13.20 siang ya. Dan menurut pengakuan pemilik rumah yakni Jasmine, ia sempat mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tribun Batam. Ia mengaku bahwa rumah itu saat ini memang kosong dan tidak berpenghuni lagi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Rumah beserta isinya ludes, ikut terbakar, dan saat kejadian ia sedang tidak ada di rumah ataupun berada di rumahnya yang letaknya cukup jauh dari rumah orang tuanya ini. Rumah yang dibangun sejak tahun 1983 tersebut menyimpan banyak kenangan ya bersama keluarga besarnya. Rencana juga rumah tersebut akan direnovasi dan dibuat sebagai rumah tapis. Namun rencana tersebut sia-sia karena rumah pemilik ayahnya itu keburu terbakar. Demikian. Hey. Iya, kemudian berapa kerugian yang dialami atas peristiwa kebakaran ini? Iya, Mei, dari kebakaran ini, Jasmine tidak bisa memastikan kerugiannya, namun ia berandai-andai bahwa kerugian ini mencapai belasan juta rupiah. Dan pada saat kebakaran ini tidak ada korban jiwa, dan semua barang-barang yang ada di dalam ikut hangus dilalap api. Begitu, Mei. Iya, Roni, kemudian pasca kebakaran rumah kosong tersebut, apakah sudah ada bantuan yang datang dari pemerintah setempat atau seperti apa? Baik, Mei, sejak Selasa pagi atau sehari pasca kebakaran, dari hasil pantauan kami di tempat kejadian perkara, belum ada tanda-tanda ada bantuan yang datang. Namun menurut pengakuan warga setempat, kemarin sore hingga pagi tadi, ada beberapa petugas dari Kelurahan Batu Merah dan Kecamatan Batu Ampar yang datang ke lokasi untuk menyaksikan secara langsung akibat kebakaran tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Roni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Satlantas Polres Tangerang Selatan melakukan cek lokasi yang akan dijadikan arena ajang balapan liar legal bertajuk Street Race seperti yang dilakukan di Ancol, Jakarta Utara akhir pekan lalu. Polres Tangerang Selatan pun sudah melakukan survei lokasi tersebut yang berada di Jalan Green Boulevard BSD City, Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Selain mencari tempat yang cocok untuk balapan liar legal tersebut, polisi juga mengecek tingkat keselamatan di jalan tersebut.
Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ega. Iya, halo rekan Mei. Iya Ega, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kondisi calon lokasi street race legal di Jalan Grand Boulevard BSD City Tangerang ini. Baik, dapat diinformasikan dari lokasi tadi siang, tribunjakarta.com berhasil memantau calon lokasi street race atau balapan liar legal yang akan diselenggarakan langsung oleh Polda Metro Jaya, di mana pada sebelumnya aksi street race legal tersebut telah dilakukan di Ancol, Jakarta Utara pada akhir pekan minggu lalu. Lalu pada tanggal 23 Januari 2022 direncanakan street race legal tersebut akan diselenggarakan di Tangerang Selatan, tepatnya di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yaitu di Jalan Green Lake Boulevard BSD City. Dari pantauan Tribun Jakarta.com di lokasi tersebut memiliki lebar jalan sepanjang 400 meter dan memiliki panjang jalur sekira 800 meter saat Polres Tangerang Selatan mengecek pada Senin kemarin, tepatnya pada petang hari. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian sudah sejauh mana persiapan Polres Tangerang Selatan mempersiapkan lokasi tersebut untuk street race legal ini? Baik, dapat diinformasikan Satlantas Polres Tangerang Selatan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu pada Kecamatan Pagedangan, juga pada pemerintah Kabupaten Tangerang, juga beberapa komunitas joki atau biasa yang disebut dengan joki balap liar yang sekarang akan dilakukan secara legal dan terhadap aksi dan juga keadaan jalan di Green Boulevard BSD tersebut. Satlantas Polres Metro Tangerang Kota menganggap jalan tersebut sudah layak untuk dijadikan arena balap, karena memang sebelumnya arena tersebut sudah dilakukan beberapa kali uji coba untuk dilakukan balap resmi di beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari joki balap dan komunitas balap di Tangerang sendiri? Baik, pada hari Senin 17 Januari 2022, Satlantas Polres Tangerang Selatan sempat memeriksa dan melakukan survei di arena tersebut bersama dengan beberapa joki balap liar dan juga komunitas modifikasi motor, dan mereka tampak senang dan tampak hobi mereka yang selama ini dianggap sebagai sesuatu komunitas yang sangat negatif dan tidak mempunyai dampak positif mulai dianggap serius dan mulai bisa dianggap oleh beberapa kepolisian, dan mereka menganggap jalan tersebut memang sudah dinanti-nantikan oleh mereka untuk dicoba adu kecepatan dan juga adu kreativitas di jalan Green Lake Boulevard BSD City. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Ega Alfreda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!